Itu diperlihatkan ketika laut terpojok. Pada akhirnya Nelly pun berhasil membidik dan melumpuhkan kambing tersebut. Diketahui ternyata panah sebelumnya sudah diberikan racun oleh Nelly. Bahkan ia pun mencampurkan ramuan yang bisa melumpuhkan. Diketahui ternyata ini adalah teknik pamungkas untuk melawan kambing. Akan tetapi mungkin tidak bekerja kepada binatang lain. Mereka pun akan melanjutkan perjalanan. Kemudian di malam harinya mereka akan berburu kembali. Terlihat mereka bertiga pun berhasil mendapatkan buruan mereka untuk dijual. Di situ Lau berteriak bahwa kita kaya. Sontak saja saat itu juga Nelly pun langsung memukulnya dikarenakan ia bodoh. Nelly pun mengatakan, apakah kau ingin menarik perhatian hewan iblis lainnya? Lalu mereka pun akan melanjutkan perjalanan. Dikatakan oleh Nuze ia sangat berterima kasih dikarenakan ia bisa membayar sekolahnya. Kemudian mereka bertiga pun kembali berburu. Seperti biasa terlihat di situ Lau harus ditolong dikarenakan ia dikejar-kejar oleh kambing tanduk lagi. Setelah hal tersebut, esok harinya di kelas, para murid membicarakan kambing bertanduk yang populasinya menurun. Lalu terlihat mereka bertiga pun di kelas yang sedang berdiri. Dan malam ini mereka akan berburu kembali. Hari demi hari mereka terus berburu sampai mereka tepar dikarenakan kurang tertidur. Setelah cukup berburu, mereka pun menjual barang tersebut. Dilanjut terlihat Nuze dan Lau akan tidur dikarenakan ia sudah lelah. Sementara itu Nelly akan pergi berburu kembali dikarenakan ia memiliki suatu rencana. Nelly pun langsung saja berangkat berburu. Akan tetapi ketika di jalan ia melihat sesuatu yang aneh. Akan tetapi ternyata itu adalah Ning Er. Dan apa yang ia lakukan di sini? Dikatakan oleh Nelly di kehidupan sebelumnya Ning Er menderita sakit. Akan tetapi ia tetap latihan dan tak peduli dengan penyakitnya. Terlebih lagi wanita yang kuat yang bahkan harus menikah dengan pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Namun ia tetap memilih untuk melarikan diri daripada menyerah ke tujuan itu. Setelah hal tersebut, Nelly pun masih memantau latihan Ning Er. Tapi Ning Er tahu kalau sebenarnya Nelly kesini untuk berburu. Tapi Ning Er tak peduli akan hal itu. Terlebih lagi ia akan melanjutkan latihannya. Tapi di saat itu Nelly melihat kaki Ning Er. Sontak saja Ning Er pun langsung menggertak Nelly agar cepat pergi. Terlihat Nelly pun bilang ia tahu tentang penyakit Ning Er. Ning Er pun berkata bahwa itu benar. Ning Er pun bertanya apa Nelly tahu penyakitnya. Dikatakan oleh Nelly sebaiknya Ning Er tak berlatih malam hari dikarenakan itu sangat dingin dan membuat peredaran darah Ning terhambat. Terlebih lagi kalau Ning Er punya kekuatan yang lebih tinggi, terlebih lagi memarnya akan menyebar. Dan ketika Ning Er sampai pada peringkat perunggu, penyakit Ning Er akan lebih sulit ditangani lagi. Dan mungkin saja bisa mati dikarenakan urat saraf Ning terputus. Di situ Ning merasa sedih dikarenakan setelah usahanya selama ini Nelly menyuruhnya untuk berhenti. Terlebih lagi usaha Ning Er akan sia-sia. Namun Nelly berkata tenang saja dikarenakan itu ada obatnya. Nelly pun langsung saja mengatakan bahan-bahan untuk mengobati penyakit Ning Er. Ditambah lagi hanya dalam waktu 1 bulan Ning Er bisa sembuh. Tapi Ning harus berjanji ia tak boleh berlatih lagi pada malam hari. Lalu Ning pun memberikan gulungan pada Nelly. Diketahui ternyata itu adalah kekayaan keluarga bangsawan. Lalu Nelly pun akan mengubah teknik dalam gulungan tersebut. Di saat itu Ning pun merasa Nelly bisa memperbaiki teknik itu ataupun merusaknya. Ning pun menyuruh Nelly untuk mengulangi kata-katanya ketika merubah teknik gulungan itu. Terlihat di situ Nelly pun langsung membacanya. Terlihat di situ Ning Er tahu itu telah dirubah menjadi lebih simpel. Dan Ning pun benar-benar tak tahu akan hal ini. Ditambah lagi Nelly mungkin memiliki pengetahuan yang luas daripada Ning. Atau mungkinkah ini adalah jati diri dari Nelly. Kemudian setelah merubah teknik gulungan Ning Er, diketahui Ning Er bisa dilatih dengan cepat. Terlebih lagi Ning Er tak harus khawatir. Ning pun langsung saja meminta untuk mengajari teknik wielding dikarenakan ia belum pernah mendengarnya. Di situ Ning Er pun meminta untuk sembuhkan penyakit ini. Dikatakan oleh Nelly 3 hari sekali ia akan memijat Ning Er. Kemudian Nelly pun memulai mengobati kaki Ning Er. Dan untuk saat ini mungkin masih memiliki sedikit rasa sakit. Akan tetapi setelah Ning direhab, Ning tak perlu khawatir. Ning pun langsung berterima kasih akan hal tersebut. Namun ternyata Ning Er masih memiliki memar lain. Terlihat di situ Ning Er pun malu-malu mengatakan di bagian tubuh yang mana ia memar.
Akan tetapi pada akhirnya Ning pun memperlihatkan bagian mama tersebut. Ternyata bagian tersebut ada di gunung kembar miliknya. Sontak saja hal itu pun membuat Nili terkejut dan ia pun menjadi salah tingkah. Akan tetapi Nili mengatakan ia hanya ingin menyembuhkan. Dan jangan salah paham, diketahui ternyata mama tersebut di bawah gunung aktifnya. Dan ini pun langsung saja mengobati Ning sampai Ning berteriak. Setelah selesai Nili akan pergi. Dan dia dalam 3 hari lagi akan kembali untuk memijat Ning. Di situ Nili mengatakan jangan coba-coba lagi berlatih di malam hari. Terlihat di situ Ning pun bilang bahwa ia dengar Nili menyukai Jiyun. Dikatakan oleh Nili bahwa itu benar. Namun Nili tidak tahu apakah Jiyun juga menyukainya. Akan tetapi Nili berkata mungkin saja Jiyun juga menyukainya. Kemudian Nili pun memberikan resep ramuan. Diketahui itu nanti diminum pagi dan malam hari. Ning pun berterima kasih akan hal tersebut. Setelah itu Nili pun langsung saja pergi. Dan hari ini adalah kelas guru Sen. Terlebih lagi mereka bertiga berdiri lagi. Diketahui ternyata setiap hari membicarakan rakyat biasa dan bangsawan. Duze pun mengatakan harus sabar, dikarenakan 2 bulan lagi kita tidak perlu berada di kelas ini. Duze pun bertanya pada Nili apa yang akan dilakukan kalau tidak berburu. Akan tetapi Nili justru memikirkan cara untuk membuat Jiyun menyukainya. Terlihat Ning pun menghampiri Nili. Para murid pun merasa Ning akan melakukan sesuatu pada Nili. Ternyata Ning memberikan sarapan pada Nili. Hal itu pun langsung membuat seisi kelas menjadi kaget. Dan ada yang berkata apa ini adalah mimpi. Ditambah lagi Ning juga ingin duduk di sebelah Nili. Lalu Nili pun memakan sarapan yang dibuat oleh Ning. Ia juga menawarkan pada Lao. Terlihat di situ Lao pun merasa Ning tersenyum padanya. Sementara itu Chen Yu bilang Ning adalah tunangan kakaknya dan kenapa ia bergaul dengan Nili dan yang lainnya. Di situ Lao pun penasaran kapan Nili berayu Ning. Akan tetapi dikatakan oleh Nili kita hanya berteman. Ditambah lagi dia butuh bantuanku. Setelah hal tersebut Guru Shen pun muncul. Akan tetapi ia menyuruh hari ini kalian bertiga duduk saja. Dan hari ini adalah belajar pola sihir untuk spiritual iblis yang kuat. Ternyata pola sihir dibagi menjadi 2 kategori. Bisa terlihat di situ ada 3 orang yang muncul, tapi murid lain tak bisa merasakannya kecuali Nili. Dijelaskan oleh Guru Shen, jenis pola sihir yang digunakan dalam pertempuran ini ditulis dalam gulungan. Dan sebagian pola sihir hilang saat era kegelapan. Ternyata warisan yang ditinggalkan di kota Glory ini hanya ada 3 jenis, yaitu pola sihir angin salju dan pola sihir api suci. Dan terakhir adalah pola sihir untuk pertarungan. Lalu salah satu ketiga orang bilang pada wakil ketua, ada banyak siswa berbakat di kelas ini, terutama Jiyun dari keluarga keramat. Akan tetapi terlihat ketua sedang memikirkan sesuatu. Lalu Guru Shen pun memperlihatkan motif dari api suci. Diketahui ternyata pola api sihir punya 66 pola dasar. Terlihat 3 orang itu melihat Nili yang salah satunya bilang pasti ada siswa pintar dan buruk bercampur aduk. Ditambah lagi Nili malah tidur di kelas. Di saat menjelaskan Guru Shen pun melihat Nili tidur. Dan ia pun langsung saja memarahi Nili. Kemudian Guru Shen pun menyuruh Nili untuk beritahu tentang pola sihir ini. Nili pun langsung saja menjelaskan tentang pola sihir tersebut. Diketahui ini adalah pola sihir tingkat rendah. Jawaban Nili pun langsung membuat isi kelas menertawakan Nili. Akan tetapi tidak dengan ketua yang penasaran dengan Nili. Di situ wakil ketua pun mengatakan pola sihir tersebut pada dasarnya memang punya 36 metode. Wakil ketua pun langsung menjelaskan sejarah pola sihir tersebut. Kemudian dikatakan oleh Guru Shen Nili melecehkan prasasti. Akan tetapi Nili mengatakan memang metodenya seperti itu. Dan itu terdiri dari 60 metode prasasti. Terlebih lagi itu sulit dipahami. Guru Shen pun bilang ini tidak masuk akal. Dikarenakan Guru Shen belum pernah mendengar sebelumnya. Kata Nili, bukannya Guru Shen sudah mempelajari semua buku. Walaupun tidak ada di buku, bukan berarti itu tidak ada. Diketahui nama lain pola sihir tersebut api petir suci. Diketahui ternyata pola itu ditulis saat zaman Feng Shui.
Ternyata hal tersebut bisa diketahui dikarenakan ada murid yang mengambil buku dari perpustakaan. Akan tetapi, guru Shen pun menuduh Nili telah memfitnah keluarga keramatnya. Dan kalau Nili tak bisa menemukan prasastinya, guru Shen pun akan melaporkan Nili ke keluarga suci. Hal itu pun membuat Nili bilang dalam hatinya, kalau berbicara soal kemuliaan sebelum runtuhnya kota Glory, semua ini terjadi dikarenakan keluarga keramatnya yang kabur. Dan Nili pun akan menunjukkan siapa sebenarnya dari keluarga kehormatan ini. Lalu Nili pun bilang halaman 73 diagram ke-6. Murid lain pun langsung saja mencarinya di halaman tersebut. Dan itu sama seperti yang Ni katakan. Sontak saja guru Shen pun bilang mungkin leluhur Ni yang meniru prasasti keluarga kami. Nili pun menjawab, guru Shen sepertinya tak berwawasan luas tentang hal tersebut. Nili pun langsung menjelaskan kalau meniru buku, kau harus mencantumkan sumbernya. Dan terlebih lagi tidak mengaku sebagai buatan sendiri. Nili pun berpikir versi pertama adalah milik leluhur Nili. Hal itu pun langsung membuat para murid membicarakan hal tersebut, dikarenakan keluarga keramat sangat hebat menyalinnya. Namun tiba-tiba saja Chen berdiri dan bilang keluarganya adalah salah satu 3 keluarga utama di kota Glory. Ditambah lagi telah diwariskan selama 3 abad. Chen juga mengatakan kelas bawah seperti Nili tak berhak berbicara seperti itu. Ni pun langsung bilang Chen mencoba untuk menggertaknya kalau leluhur Chen adalah penemunya. Terlihat istri Nili pun juga memprovokasi Chen dengan mengatakan kesalahpahaman ini tak akan terjadi kalau Chen tidak mengaku kalau itu miliknya. Terlebih lagi Nili juga memanas-manasi nanti ia akan diserang oleh keluarga suci. Ditambah lagi dengan bukti-bukti ini sudah jelas. Lalu guru Shen pun melerai mereka dan akan memastikan hal ini bersama. Terlihat di situ wakil ketua pun membaca buku api petir suci. Diketahui itu ditulis dalam bahasa kuno. Ditambah lagi kalau ada orang yang mampu membaca ini, dia adalah orang yang berbakat. Dikatakan oleh ketua itu benar, Nili adalah orang yang berbakat. Walaupun ia hanya punya 5 poin kekuatan jiwa. Lalu ketua pun menyuruh Yeseng atur posisi Diaken untuk Nili. Berpindah di pasar kota. Terlihat di situ orang-orang membicarakan tentang prasasti api merah keluarga keramat adalah tiruan dari prasasti api petir suci. Terlihat di situ Nili pun menjadi senang dikarenakan pertunangan Chen Yu dan Jiyun akan dibatalkan. Sementara itu, guru Shen pun mendatangi wakil kepala sekolah. Ia mengatakan Nili sudah keterlaluan dan ini adalah penghinaan. Dan guru Shen pun meminta untuk mengeluarkan Nili. Akan tetapi wakil kepala sekolah menjawab yang dikatakan oleh Nili benar, tapi cara penyampaiannya yang salah. Di situ wakil kepala sekolah akan memikirkan hal ini lagi. Dikatakan oleh guru Shen ia tak mau di kelas itu lagi. Kemudian wakil kepala sekolah akan memindahkan guru Shen ke kelas lain. Akan tetapi guru Shen pun tak mau dan ia akan menunggu 2 bulan lagi apakah Nili benar-benar berhasil dalam ujiannya. Guru Shen pun langsung pergi begitu saja. Di situ wakil kepala sekolah merasa bahwa sebagai anggota keluarga keramat, guru Shen sombong sekali. Bisa terlihat di situ wakil kepala sekolah meragukan Nili, dikarenakan ia tidak mungkin menambah kekuatan jiwanya 100 poin. Ditambah lagi itu hanya selama 2 bulan. Tapi meskipun Nili keluar dari sekolah, ia akan direkrut oleh raja kota. Kemudian terlihat di mading sekolah, wakil kepala sekolah pun mengeluarkan surat penunjukan. Sementara itu, Nili dan yang lainnya terlihat ada di perpustakaan. Diketahui ternyata surat di mading tersebut adalah penunjukan Nili sebagai penjaga perpustakaan. Terlihat Lau juga memuji leluhur Nili yang sangat luar biasa. Namun, Nili pun ragu penunjukannya bukan karena aksi ia di kelas, tapi karena 3 orang yang di belakang Nili waktu itu. Di situ, temannya pun bertanya, kenapa Nili bisa punya pengetahuan yang banyak. Kata Nili, tinggal baca saja. Kalau tidak paham, Nili akan membantunya. Lalu Duje pun bilang, Nili menyinggung keluarga keramat. Bukankah itu hal buruk? Tapi Nili tak peduli. Nili pun memberitahu ia membeli 6 kristal jiwa. Mereka pun akan mengeceknya. Diketahui ternyata mereka akan menggunakan kristal yang belum pernah dipakai. Mereka pun memegang masing-masing dari kristal tersebut. Dan yang pertama yang mengeceknya adalah Duze. Diketahui cara memakainya adalah sama seperti di kelas, yaitu transfer kekuatan jiwa ke dalam kristal tersebut. Duze pun langsung saja mengeceknya. Dan ternyata kekuatan jiwa Duze adalah 52 poin. Terlebih lagi itu adalah tipe petir api. Diketahui kata Nili, jenis kekuatan jiwa itu bisa mengetahui bakat masing-masing.
Tapi Nili bilang lagi, teknik petir ini terlalu memaksa. Akan tetapi, teknik ini cocok dengan kekuatan fisik Duze. Pada akhirnya Nili pun memberikan teknik ini kepada Duze. Tentu saja bersambung di part 3 dan seterusnya. Oke, ini adalah Tales of Demons. Sepertinya cukup. Silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.